apa mungkin pertanyaan pertama mungkin bisa jelasin apa namanya tupoksinya atau tugas tanggung jawab Dinsos dalam hal penanggulangan bencana seperti apa saja di Kabupaten Karangasem? Eh, Begini Pak, kami di bidang sos, perlindungan sosial, kami dikasihnya di bidang perlindungan sosial korban bencana. Kami pegang ada 2 Pak. Ya, selain untuk kami dikasih selain bencana alam juga bencana sosial. Ya, Ya, benar, kan? benar. Jadi untuk kami di tupoksinya seperti ini, ya, menyusun rencana program kerja seksi perlindungan sosial korban bencana. Ya. Kami selain ada bencana kami juga membuat suatu kegiatan pembinaan dan bimbingan terkait dengan Taruna Siaga Bencana. Kami mempunyai anggota Tagana Taruna Siaga Bencana 55 orang. Ya. Jadi bergerak setiap saat ada bencana. Contoh seperti erupsi Gunung Agung tahun 2017. Jadi seluruh kekuatan Tagana bekerja secara penuh, baik itu di kecamatan maupun di kabupaten. Jadi kami di saat erupsi Gunung Agung terfokus di posko Tanah Ampo. Jadi di sana Tagana ada di bidang shelter, di bidang evakuasi, di bidang dapur umum dan logistik. Jadi kebanyakan fokusnya di shelter dan logistik. Jadi setiap ada kegiatan bencana seperti erupsi, tapi itu adalah tanggap darurat. Jadi seluruh kekuatan Tagana itu menyatu di Nampo dan menyebar di seluruh kecamatan. Di sana kami menyiapkan segala sesuatunya untuk membantu masyarakat yang diungsikan. Khususnya pemberian makanan dan dasar kebutuhan manusia. Ya, seperti makanan kan. Jadi kami menyiapkan, Tagana itu menyiapkan nasi bungkus sedang dievakuasi 1.000 orang. Siapkan 1.000 orang. Karena 1.500 siapkan 1.500 bungkus seperti itu. Supaya dengan nama-nama yang disampaikan. Ini di mana di pengungsian A, pengungsian B, pengungsian C gitu. Itu di saat evakuasi. Selain itu, selain dalam keadaan darurat bencana, jadi kami juga mempunyai kegiatan rutin Pak, setiap tahun sebenarnya untuk mengatasi memberikan perlindungan sosial kepada korban bencana setiap ada bencana. Karena potensi di Karangasem itu banyak potensi bencananya. Gempa yang berisiko adalah pohon tumbang seperti itu, angin puting beliung itu. Selain banjir juga gempa bumi, tanah longsor karena banyak bukit. Dan juga masalah kekeringan Pak. Jadi khusus untuk kekeringan kan ada jadwal gini ya, mungkin dari Juni mulai sampai Oktober ya. Itu musim kering. Kalau bencana itu kan suatu saat terjadi. Nah, apalagi saat-saat musim hujan itu bencana pasti ada. Selain bencana alam juga ada bencana seperti kebakaran kan termasuk kami bantulah masuk bencana. Jadi bencana-bencana yang ada di Karangasem sangat banyak yang terjadi. Pernah waktu kami pertama kali di sini di Lijamsos, itu kami bergerak jam 12 malam untuk mengevakuasi adanya banjir bandang yang ada di Tianyar Barat. Tianyar Tengah kalau nggak salah ya, Tianyar Tengah. Jam 12 malam? Ya, jam 12 malam kami dikontak karena akan diserahkan
setengah 12 lah kalau tidak salah. Itu malam itu kejadian, hujan lebat sekali. Kami segera membantu istilahnya, karena kami punya kegiatan setiap tahun itu namanya TCD, tanggap cepat darurat. Tanggap cepat darurat yang alokasi dananya dari APBD. Nah kebetulan sekarang ya masih nggak ada anggaran, kami nggak berani untuk menganggarkan itu. Mudah-mudahan lah, insya Allah nggak ada bencana. Nah di saat ada bencana sekarang, kami kelimpungan Pak, karena kami nggak ada anggaran. Kami arahkan ke bencana sosial, misalnya sosialisasi. Nah kami anggarkan setiap tahun 2019 kami kesiapsiagaan di TCD gitu, tangga cepat darurat itu 250 paket sembako yang akan diberikan kepada korban bencana. Tapi secara realistis, karena namanya bencana bisa ada, bisa tidak kan gitu. Cuma bisa terrealisasi 25%. Ya, itu merupakan suatu keberuntungan bagi kita. Dan tidak terlalu banyak. Syukurlah. Karena kita kembali ke kas negara. Jadi mungkin tahun depan diupayakan lagi ke sana. Tetapi harus tetap sebenarnya diupayakan tetap 250 paket. Sebagai buffer stock. Iya, buffer stock gitu. Suatu saat ada bencana sudah bisa. Ya kebetulan waktu ini ya kecil ya. Tahun lalu waktu tahun 2017 menjelang 17-18 itu waktu jam banjir bandang itu banyak sekali kami kerahkan. Itu sampai 30-an paket itu. Dan juga selama setahun ya bisa lebih 200-an lah. Makanya kami anggarkan 250. Nah sekarang kebetulan tahun 2019 untuk TCD-nya tidak ada, ya bisa 95 paket saja baru yang terrealisasi. Nah tahun 2017 Pak, awal daripada erupsi Gunung Agung bulan September itu kami sangat kewalahan Pak. Sampai tugas pokok kami yang di TCD ini agak terbengkalai karena kita fokus ke erupsi Tanampung. Karena itu skopnya lebih besar. Karena juga provinsi nasional. Staf nasional waktu itu. Jadi kami terfokus di sana, sehingga agak kegiatan-kegiatan seperti bimbingan teknis kepada Tagana agak molor. Begitu Tagananya langsung di lapangan. Begitu agak aman baru kami adakan. Itu tetap berlangsung waktu itu. Tahun 2018. Nah, tujuannya adalah untuk selalu menghidupkan di masing-masing individu, sampai kelompok juga untuk jangan sampai kesiapsiagaan itu punah. Itu selalu siap-siaga. Itu gini daripada ada kegiatan. Iya. Daripada untuk gini Tagananya itu. Karena di sana ada siapa kita gitu. Tagana Indonesia siap kan itu. Itu makanya kesiapsiagaan di sana perlu sekali, sehingga kami berupaya untuk mengadakan bimbingan teknis kepada mereka dengan menarik narasumber dari BPBD, tim SAR, juga dari Damkar. Damkar juga pemadam kebakaran. Kami kan siapa tahu nanti pokoknya diperlukan karena kita turun langsung gitu. Jadi begitu juga dari BPBD, kalau diperlukan ya kita turun langsung. Begitu juga SAR. Pokoknya Tagana itu siap. Tetapi di yang paling banyak kita sebenarnya di logistik ya. Logistik dan shelter. Logistik. Pembuatan tenda. Tenda pengungsian. Ya, itu. Kira-kira itu. Itulah media perlindungan sosial. Kami tahun 2017 baru masuk ke lingkungan sosial di BIMSOS, bimbingan sosial. Jadi begitu pindah ke Linjamsos,
terjadi erupsi. Kami juga kelimpungan karena itu waktu itu kami belum tahu di mana gudang logistik, di mana. Iya, masih akhirnya setelah kami jalani ya tahulah sangat betul-betul sangat payah Pak. Tetapi merasa terpanggil. Kami kan juga sekalian selain pegawai negeri juga sekaligus relawan gitu ya. Iya kan. Kami melayani. Iya, melayani masyarakat sampai bermalam-malam kan. Kami pun sampai bisa tensi tinggi sampai 180-an. Waktu itu stres. Tapi bisa kerja. Pertama kali kami karena belum pagi-pagi jam 5 ini cerita sejarah yang betul-betul dialami. Jam 5 kami dari sini berangkat ke Tanampo. Selain sebagai pengungsi juga kami kan ada di KRB 1 di Jalan Undung Surapati, ya di kota ini di sebelah barat. Itu kan KRB 1, KRB 2, KRB 3. Kami juga mengadakan pengungsian karena kami sebelum menyelamatkan orang lain kami keluarga dulu, kan gitu ya? Keluarga dulu. Kalau kami sudah pegang sudah titik aman, baru kami bekerja turun langsung menangani seperti itu. Nah, kami tugasnya ya mengadakan ini di dapur umum. Pertama jam 5 sudah bangun, udah turun di sana, jam setengah 6 udah masak, jam 8 sudah ada tim evakuasi berangkat ke gunung, ke KRB 3. Itu harus turun. Harus turun, harus segera karena sudah kegiatan sudah meningkat, kegiatannya sudah awas itu. Ya syukur alhamdulillah berkat kita di Bali, Runa Mali Karangasem, semua berdoa Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi sehingga erupsi berkurang. Nggak terjadi tahun seperti tahun 63 itulah bersyukur sekali Tuhan memberikan kedamaian kepada kita sampai sekarang. Mudah-mudahan lah tidak terjadi apa-apa walaupun status Gunung Agung itu masih dalam siaga. Siaga gitu. Tapi kami juga menunggu kapan ini kewaspadaan normal. Gitu. Kalau sudah siaga, nah ini kalau siaga diam gitu ya bisa awas, bisa gimana? Itu. Ya, tetapi sudah Pemda berusaha berupaya Pak, sekuat tenaga untuk mendirikan posko saat itu di Tanah Ampo. Saya satu-satunya yang paling strategis Tanah Ampo Pak. Pertama kali dalam begitu waspada, pas waktu ada acara di Sidemon, kalau tidak salah penilaian Subak, Bupati mengingatkan bahwa Gunung Agung sudah meningkat, sudah ada level waspada. Sudah disampaikan masyarakat, akhirnya beliau mengadakan suatu rapat khusus yang menangani. Bupati. Rapat khusus menangani bencana. BPD yang seperti koordinatornya. Jadi di sana beliau membuat bagaimana sekarang, apa sikap kita, kita untuk waspada itu. Akhirnya terbitlah kita merencana membuat posko di Jasi, SKB. Tetapi menurut pandangan semua, SKB itu adalah masih jalur untuk Surapati siaga KRB 1. Yang kuning itu. Yang kuning kan. Lebih baik kita pindah ke zona aman, ke Tanah Ampo belakang. Itu zona aman sana. Akhirnya di sana mungkin bagaimana karena Bupati sudah melobi bagaimana akhirnya diberikan tempat. Padahal itu adalah dermaga krus. Itu yang belum selesai. Ya timbang-timbang terbengkalai begitu masih belum dipakai, ya kita dikasih untuk menaruh logistik. Banyak tuh, gedungnya besar. Di sanalah ada begitu waspada, besoknya siaga, sudah masyarakat panik. Waktu naik siaga sudah panik tuh. Siaga? Padahal masih siaga. Karena begini, takutnya seperti tahun 63 Pak. Sebenarnya dari saya sudah pernah juga di BPBD Pak. Pernah di BPBD juga? Dikasih kesiapsiagaan. Kali dapat ilmu seperti itu, begitu siaga, itu sudah harus segera
menyingkirkan Iya, iya. masyarakat yang dekat dengan gunung itu kan, kemana dicarikan tempat kan seperti itu. Jangan sampai begitu awas mendadak. Ya kalau masih ada waktu jedanya, kalau enggak begitu awas jedur gitu kemana mengevakuasi kan nggak bisa. Nah, harusnya begitu siaga. Itu harusnya itu lebih aman ya. Jadi umpamanya awas yang nggak meledak ya kembalikan lagi. Kalau sudah siaga, sudah di kamp pengungsi, begitu naik awas meledak aman kan. Nah itu sebenarnya seperti itu. Mungkin Bapak udah dapat seperti itu mungkin ya dari manajemen seperti itu. Jadi kami betul-betul merasakan dan juga merasa ya suka dukanya di lapangan seperti itu. Begitu sudah dinyatakan bencana awas ya, darurat bencana, tanggap darurat gitu. Sudah evakuasi segera, sudah di sana baru mulai berdatangan ada bantuan. Baik itu dari pemerintah, baik itu dari pengusaha swasta, bagi masyarakat, individu dan sebagainya udah umplok, udah semua datang membantu ya. Jadi kami tinggal mendistribusikan saja karena banyak tim yang di sana. Ada tim ini, ada tim itu gitu. Itu masih belum sempurna rasanya Pak. Mungkin kedepannya perlu disempurnakan lagi. Bagaimana jangan sampai kita betul-betul kelabakan Pak. Jangan sampai terjadi masyarakat begitu adanya awas menuju betul siaga, sudah ada yang bergeser-geser, begitu awas dibilang awas ngumpet masyarakatnya Pak, nggak bisa keluar. Macet gitu ya? Iya, sampai terjadi tabrak-tabrakan gitu. Nah itu gimana? Sampai kecelakaan gitu? Iya, sampai ada kecelakaan seperti itu. Iya, tapi tak sampai korban jiwa ada. Cuma mepet-mepet gitu. Begitu awas tuh, saya sudah di Denpasar Pak. Mengajak istri dulu sama anak saya diam sini karena masih sekolah kelas 3 SMA ya. Posisi cari zona aman di agak pegunungan gitu. Ke Seraya atau gimana. Oh iya, Bapak masih ngajak ibu sana gitu dah. Nanti Bapak kembali ke posko. Saya berpikir dua, anak di sini, istri di sana. Nah, di sana terpecah ini pikiran. Ya, syukur-syukur alhamdulillah bisa teratasi dan juga kami merasa senang karena membantu masyarakat, selain juga membantu perlindungan dasar kebutuhan masyarakat, juga kami juga mengakomodir Pak, memfasilitasi yang diinstruksikan oleh Kemensos terkait dengan adanya santunan yang meninggal. Kami waktu erupsi itu ada 130 orang yang meninggal di saat evakuasi. Oh, itu kecelakaan atau ada yang kecelakaan, ada orang tua begitu jantungan kan gitu, begitu evakuasi sudah meninggal karena sakit kan gitu, banyak 130. Nah, syukurlah sudah dengan rekomendasi bupati juga gitu dapat santunan kan, kami melobi juga di sana, kami masyarakat kami miskin kan Karangasem, ya tolong dibantu, akhirnya dibantu. Ini tiap orang itu dapat 15 juta. Ahli warisnya. Ya ahli warisnya, jadi 130 kali itu gitu. Ya syukur sudah semua dan pertanggungjawabannya pun sudah rapi. Ya syukurlah. Akhirnya kami merasa gimana terharu. Terakhir waktu kami membawa bantuan kepada pengungsi, lagi dua amplop itu, saya langsung ke pengungsi Pak. Saya nggak mau titip, pokoknya saya bawain, saya yang bertanggung jawab. Saya kemanapun, saya hujan-hujanan, pakai sepeda motor pun saya cari ke pengungsian. Akhirnya diterima, apalagi disabilitas ini lagi. Aduh, begitu saya berikan haru dia nangis. Adalah dipakai, kalau di Bali pakai upacara orang tuanya gitulah, untuk bersyukur gitulah, bisa melampaui seperti itu, bisa lah untuk usaha bantuan upacaranya gitu. Wih nangis, saya bantu seperti itu. Lagi jauh-jauh Pak, posisinya ada di Pemuteran, ada di kita cari. Nah karena kita juga
terbentur masalah ikatan gini. Birokrasi itu harus dipertanggungjawabkan seperti itu. benar. Kami dikontak terus sama pusat, gimana Pak Ngurah ini yang sudah ditransfer tolong. Wih, kami segera terjajaki. Ya syukur, alhamdulillah berkat Tuhan bisa terlampaui lah masalah itu. Syukurlah. Nah itu sedikit sebelumnya terkait dengan erupsi. Jadi kami kalau di luar erupsi umpamanya terkait dengan bencana-bencana kecil seperti ini, kebakaran, ya pohon tumbang, itu tetap kami bantu, yaitu paket sembako. Kalau memang itu dapurnya kena pohon tumbang, roboh apalagi miskin, kita segera bantu paket sembako dengan buffer stok. Buffer stok, family kit. Family kit yang kan ada itu. Ya, family kit apalagi namanya itu. Baby kit. Ya, family kit, ada word apa namanya? Kidwardnya, kidward itu ada, dan juga terpal, dan juga ada sendok apa namanya? Alat-alat dapur. Selain itu juga ada makanan siap saji gitu dan kecap, sarden itu kami berikan seperti itu. Itu pun itu bantuan Mensos lewat provinsi. Ya. Jadi kami hanya mengusul berapa yang diperlukan tiap tahun. Kebetulan sekarang belum ada stoknya, kami belum diberikan. Ya, cuma masih ada sedikit. Dari yang tahun lalu ya. Iya tahun lalu. Nah itu buffer stok. Nah kalau kami sebenarnya menganggarkan 250 paket itu sembakonya. Itu sekalian dengan buffer stok. Iya. Kalau terjadi apa-apa itu yang dipakai terutama dulu ya. Itu apabila masyarakat yang kena pohon tumbang, angin puting beliung diterbangkan, rumahnya kan kosong, nah itu kita mau bantu. Kena banjir, kena longsor, itu segera kami berikan. Itu pernah di Jatiluhur, Pak. Itu korban 2 rumah, 2 orang meninggal. Itu Jatiluhur di puncak tuh, di Ban. Itu sampai 2 rumah kena, sampai 2 meninggal. Kami ke sana berangkat dan juga dikunjungi waktu itu sama bupati. Akhirnya kami memberikan paket seperti itu. Selain yang lain BPBD juga. Kami bersinergi Pak. Selain kami juga BPBD juga PMI. PMI partner kami. Cuma di dekat situ. Nanti kalau umpamanya ada bencana gimana? Kita bergerak. Oh yuk kita bergerak. Itu pun di saat musim kemarau, umur panjang, kekeringan, kami di dataran tinggi ini kan banyak yang kekeringan. 3 titik Pak. 1 Kubu, 2 Abang, 3 Bandem, 4 Karangasem di Seraya. Iya, Seraya. Karangasem bagian timur. Yang paling sana ya. Nah, itu. Kami bersinergi 3 orang, 3 OPD, BPBD, PMI dan Dinas Sosial. Itu pun harus kami ada surat dari laporan dari paling sedikit kepala dusun. Itu kepala desa atau camat. Seperti prosedur seperti itu. Kita harus ini SOP-nya ya, pemberian bantuan ya. Kita kaji, kalau umpamanya itu layak diberikan bantuan kita bantu. Kalau umpamanya kayaknya umpamanya tembok saja yang roboh, ya enggak kami bantu itu ranahnya lain. Itu tempat ibadah umpamanya roboh, itu lain ranahnya, itu sudah ada yang menangani kan. Kalau umpamanya masalah perlindungan sosial korban bencana ya dasar kebutuhan manusianya kami itu sudah SOP-nya seperti itu. Kalau untuk menerima peringatan dini itu sebelum ada kejadian itu dari mana aja peringatan dininya? Oh dari peringatan dininya? Ya. Itu selain dari BPMPG yang turunnya juga ke BPD, BPBD Badan Penanggulangan Bencana. Dari sana kami di-share peringatan dini seperti ini. Itu terimanya lewat apa itu? Itu kadang-kadang lewat Facebook ada, lewat WA ada. Itu.
Itu juga begitu juga ada Pasebaya, Pak. Pasebaya adalah organisasi kemasyarakatan yang berbentuk pecalangan, Jagabaya. Itu sudah ada di poskonya sampai sekarang masih ada di Selat, di Dude Timur. Oke, Ya, Dude Timur ketuanya Pak Wana, Pak Wana. Pak Wana ya. Pak Wana. Pak Wana. Kepala Desa Dude Timur. Oh, Kepala Desa Dude Timur. Iya. Iya. Kantor apa itunya Pasebayanya di situ? Di rumahnya, di poskonya ya. Itu kepala desa sekaligus ketua Pasebaya. Iya, ketua Pasebaya. Wakilnya Pak, kalau enggak kepala desa Amartebuana. Oh, Pak Amartebuana. Ya, Pak, kalau enggak salah Pak apa ya namanya? Amartebuana, ya itu sekretarisnya. Suara Arsana, Pak. Suara Arsana, ya. Jadi bersinergi lah itu memberikan informasi lewat baik itu Talkie, kami juga punya HT, kami waktu ada erupsi kami beli berusaha, Pak. Kita nggak ada punya tapi rusak. Kami tinggal menerima mau arisi yang rusak-rusak habis. Karena kami buta masalah itu kami terpaksa beli. Dan ada bantuan apa kita demi lancarnya komunikasi. Ya komunikasi. Nah, gitu. Ini kami berusaha untuk komunikasi lancar. Jadi pantau terus yang dengan Pasebaya pantau terus ya. Kita pantau, kita monitor apa kejadian-kejadian kan ada informasi seperti itu. Nah selain itu juga ada dari BPMPG informasi lewat WA itu. Oh dari WA ya di Pasebaya juga disampaikan, dari BPBD juga disampaikan. Itu informasi yang diterima kayak seperti apa saja itu, Pak? Ya. Informasi yang dikirimkan itu apa saja dari mereka? Seperti ini, Pak. Ya. Nah ini info Pasebaya Gunung Agung kan. Nah seperti ini peringatan dini cuaca Bali, ini update-nya seperti ini. Ternyata baru Pak Budi itu masalah disabilitas sama lansia. Selain info Pasebaya ada posko Gunung Agung. Ada itu langsung dari itu yang magma Indonesia. Yang ini yang lebih ke gunung apinya ya. Ini magma Indonesia. Dan setiap hari itu ada. Ada 1 Februari ada sampai ini kemarin ini ada terus ada kemarin. Semua laporan lewat ini ya, lewat WhatsApp aja ya. Ya ada. Ini tetap nih kemarin ada nih. Seperti ini soalnya. Ya visual. Ini siapa aja ini yang anggotanya ini? Kira-kira berapa anggotanya? Berapa orang itu anggotanya? 100. Banyak nih. 104. Iya. Coba ini berapa? 104 peserta. Posko Gunung Agung. Berarti ini yang semua yang apa? Yang dekat dengan itu ya? Iya. Yang dekat dengan Gunung Agung. Oh itu ada Pusdalops dari BPBD-nya. Iya ada. Pusdalops Bali ada juga. Ada. So ini apa lintas baik ada provinsi sama ada kabupaten kota juga ya. Iya. Ini juga Pasebaya berapa ya? Ini Pasebaya coba. Pasebaya. Nah 199 peserta. Pasebaya, info Pasebaya Agung. So, cukup banyak yang terlibat ya, yang penyebaran informasi. Ya. Nah ini juga ada. Selain itu juga ada info Pasebaya Agung sudah tadi. Info ini. Nih, lebih banyak, 212 peserta ini. Info Pasebaya ini infonya. Kalau yang Tagana, grup Tagana seperti apa itu grup Tagana? Grup Tagana ini, kami Tagana Karangasem ini. Oh ya, itu berapa orang? Yang 50 orang itu ya.
dulu. 72 peserta. Oh iya. Oh karena itu Tagana juga termasuk Di sini staff ya, staff sini. Ya. Itu Tagana. Sudah itu ada lagi Pak, satuan tugas tuh. Ini juga ada. Ini siapa satuan aja ini? tugas apa nih? Reaksi cepat ada. Ini bagian gini penanggulangan kebakaran ya. Oh, oke. Khusus ini. Ini ada kira-kira 44 peserta. Ini khusus kebakaran ya? Ya, khusus untuk satuan tugas reaksi cepat Ya. kebakaran ya. Tapi itu untuk Karangasem aja ya atau? Iya, untuk Karangasem aja. Oh iya. Sudah itu ada lagi kami di respon cepat juga ada. Respon time. Kalau yang apa masih tertarik sama yang Tagana itu ada juga kegiatan yang apa kampung siaga bencana nggak? Ya ada Pak, sebentar. Ini Pak respon time-nya kami. Ada 17 peserta yang baru dibuat nih. Ini apa tugasnya apa respon ini? time umpamanya koordinasi Pak. Umpamanya ada bencana diinfokan di sini, bencana puting beliung, umpamanya kebakaran, informasinya cepat dah kami koordinasi gitu. So apa diutamain kecepatan ya? Iya. Nah untuk KSB-nya, KSB. kampung siaga bencana itu terakhir kami adakan di dekat apa namanya KRB 3 Pak, di KRB 3 di zona KRB 3 yaitu di Desa Sebudi. Oh Desa Sebudi Ya, ya. Desa Sebudi. Jadi KSB itu kami bentuk dan juga ya dengan SK Kepala Dinas jadinya. Dan juga itu sudah ada sertifikatnya belum kami belum diambil ke sini. Saya sudah ada kontak, tinggal menunggu aja karena baru disampaikan oleh provinsi. Itu 60 orang anggota KSB. Oh KSB. Oh, satu desa yang Sebudi ada 60 orang 60 gitu. orang. Berarti total ada berapa desa yang KSB Pak? Kalau dapat saya informasi sebelum saya di sini, saya baru penanganan terakhir ini. Iya, yang itu ya. Yang duluan ada kira-kira ada 5 desa. Kira-kira ada KSB sebelum di Sebudi berapa ya? Ada 5 ya? Kira-kira ya? Juli. Makan kacang itu kan Pak dari SD. Iya, iya. Berapa ada? Ya rekapnya itu yang sebelum saya terakhir. Enam Pak. 6 dengan sekarang. Pengembangan 1. 5 KSB pengembangan 1. Oh, pengembangannya yang di mana? Yang di Pengembangan itu di Bunutan. Oh ya. Berarti 5 dengan pengembangan. Oh, ya. Berarti 6 dengan sekarang yang ada KSB Sebudi. Kebetulan aja. Itu kegiatannya apa saja itu kalau KSB Pak? Itu. Sebenarnya KSB itu kan kita membentuk apa namanya organisasi kesiapsiagaan bencana misalnya. Iya. Itu
awalnya adalah bekerja dan di sana awalnya sebenarnya. Ya. Begitu ada bencana, dia komunikasikan, dia rapatkan di sana, nanti diinformasikan ke kecamatan, kecamatan langsung ke kabupaten. Ya. Itu tujuan seperti itu komunikasinya. Lebih Jadi menjalin komunikasi ya, lebih rapi ya. jaringannya seperti itu. Jadi kita itu bersinergi, saling informasi seperti itu. Dia dulu melaksanakan suatu evakuasi umpamanya pertama. Begitu meledak, kita kan belum sempat, masih jauh jaraknya. Ya, ya. Dia duluan dia mengumpulkan di mana kan gitu. Ada ketuanya itu, oh di sini pukul dulu sih. Nah, setelah itu baru dikontak kabupaten posko gitu. Di sini sudah terjadi sudah ada kumpul masyarakat yang ingin mengungsi umpamanya. Kita dijemput langsung. Gitu ya. Seperti itu komunikasi. Selain dia juga ada, karena di sana ada empat gini di sana juga ada. Iya, shelter, logistik sama seperti Tagana. Shelter, logistik. Lalu bedanya Tagana sama Kampung Siaga Bencana apa itu yang membedakan? Kalau yang membedakan kan kalau di KSB itu kan sudah diberikan prasarana untuk KSB-nya kampanye. Kalau Tagana kan masing-masing terpencar individu. Nanti kalau sudah terjadi begitu, namanya relawan pasti dia turun di wilayahnya. Dan kalau kabupaten semua dia kumpul gitu. Seluruh kecamatan pasti kumpul ke kabupaten gitu. Di wilayah kecamatan dia pasti ke sana dia. Itu yang Tagana. Tapi kalau yang Kampung Siaga Bencana mereka sudah dibentuk di masing-masing desa dan diberi prasarana. Itu apa saja yang diberi? Seperti gitu, dapur umum, alat dapur, seperti tenda lah, beberapa albert yang itu sudah disiapkan seperti itu. So daripada nunggu bantuan dari kabupaten, itu sudah ada di titik-titik tertentu di tingkat desa atau tingkat kecamatan? Desa ya. Desa. Oh, tingkat desa ini koordinasi dengan kecamatan. Ya. Oke. Itu tujuan seperti itu. Kita memperdayakan masyarakat, berbasis masyarakat kan gitu. Berarti kalau Tagana itu di bawah pelayanan sosial ini ya? Iya, di bawah jaminan sosial. Ya. Ada yang direkrut provinsi, ada yang masih ada di kabupaten, ada sebagian direkrut provinsi. Koordinasinya tetap ke provinsi gitu. Gitu ya. Nah kita Tagana itu kan tiap, kalau tidak salah semester 1 ada tali asihnya lah, sekedar untuk intensif itu, insentif itu lah. Kompensasi. Ada hanya uang lelas, tidak begitu besar, namanya relawan. Tapi pemerintah melihat adalah penghargaan seperti itu. Kan setelah diberi peringatan dini itu menyebar informasinya itu lewat itu tadi ya, WhatsApp segala macam gitu ya. Sharing lewat WhatsApp, pakai yang radio juga. Samping itu sekarang di Gunung Agung sudah dipasang CCTV. Oh, sudah CCTV. CCTV. Seorang itu sudah bisa. Bisa bantuan BNPB kalau nggak salah. Itu tiap penjuru seperti di kota sudah ditaruh BPBD, sudah ada tanda sirine itu. Seandainya terjadi letusan gunung, bunyi langsung ditekan itu. Jadi masyarakat sudah harus siap-siap. Sudah ada sirine sudah dipasang di gunung ya. Kalau nggak salah di BPBD sudah ada untuk kota, mungkin di Selat ada, itu berapa titik tuh, sirine peringatan dini. Ya benar-benar. Di samping CCTV juga baru dipasang. Oke. Jadi kita saling berhubungan komunikasinya. Sama untuk kegiatan
berarti aksi kalau sudah ada peringatan berarti fokus kegiatannya dari Kemensos itu di titik pengungsian, menyiapkan titik pengungsian, dapur umum sama logistik ya, betul. Itu yang kunci yang yang itu kan diperankan. hasil kesepakatan semua. Di mana titik pengungsiannya. So untuk kegiatan seperti evakuasi itu kayak BPBD yang lainnya ya. Ya, SAR yang melarang evakuasi, SAR, BPBD dan juga kita dinas sosial, terus selain tentara dan gabungan dan juga relawan, relawan umum. Itu sudah menyatu semua. Sekarang diberikan pengarahan oleh Korlapnya, dalam hal ini Dandim sebagai kepala satuan tugas, diperingati, diberikan jangan dulu, baru berangkat. Nah, itu pelaksanaan seperti itu. Karena cukup sudah clear ya tugas dan tanggung jawabnya apa saja yang sudah kerjasama dengan berbagai macam pihak, berbagai dinas, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi sudah terjalin. Iya betul. Umpamanya katakanlah untuk transportasi koordinasinya perhubungan. Sudah sampai segitunya ya. Kalau untuk pariwisata ada dampaknya nggak waktu itu terhadap pariwisata itu? Saya kira belum begitu parah, Pak. Masih ada tamu-tamu bahkan moto gunungan. Iya, yang ada di Bunutan itu kan zona aman. Malah pakai untuk foto tulisan gitu ya. Tidak begitu panik itu tamu-tamu. Malah dia mendekat terus juga dikasih, tapi jangan sampai terlalu ke KRB, masih jauh, masih di KRB 2, KRB 1. Kalau KRB 3 nggak boleh sudah. Iya, sudah jadi daerah larangan ya. Sudah larangan 25 desa 28 desa terdampak. Iya. Benar-benar dijaga ya. Iya, sampai di sini selain di kabupaten pengungsi itu juga ada di luar kabupaten. Ya, karena kita dibantu oleh kabupaten lain. Mungkin ada keluarganya, teman tak ada pertabanan. Yang pengungsinya sampai keluar gitu ya. Tapi tetap kita koordinasi. Seperti umpamanya di Tejepule, sengaja kan perbatasan di Tejepule itu. Jadi kami begitu ada informasi dari Tejepule untuk minta bantuan logistik, kami siap. Kami bawa dah 13 ton membawa sekian. Terus pengungsi kan ada ukurannya kan, 0,4 ini kan. Iya, benar. So itu disesuaikan dengan jumlah orang jumlah pengungsi. Kalau yang ada permintaan formal, walaupun itu dari kabupaten lain, permintaan ke posko, itu tinggal proses distribusi itu. Yang penting ada hitam di atas putih. By name by address ya. Betul. Walaupun di kabupaten lain tetap bisa tersalurkan. Karena kita sudah ada di sini datanya, yang membuat data itu kan BPBD. BPBD. Waktu itu sekretarisnya. Itu ada data, pengungsian ini sekian. Sudah ada seperti Kelungkung, Tabanan, Gianyar, siapa gitu. Penyebarannya sudah kelihatan ya. Yang paling banyak di sini di Kelungkung. Yang paling tetanggaan ya. Kalau yang dari kayak Rendang itu langsung turun langsung Kelungkung gitu kan. Ya. Ditaruh di stadion ya. Yang paling besar, yang paling luas. Cuma di sini kurangnya ada gudang, Pak. Kurang yang di kabupaten ini. Cuma itu. Kami menyayangkan Kabupaten Karangasem tidak punya gudang logistik. Kalau Bulog di Karangasem nggak ada di Kelungkung, ada di Bebalang, makanya kami walahan yang gini transportasi Pak, BBM itu. Gitu. Ada ngambil Kelungkung dulu, jauh kan ya. Kalau ada. Kalau di Karangasem di mana ditaruh kurang strategis. Di mana ya? Padahal dekat dengan Padang Bay kan itu seharusnya tuh jadi kalau bisa di Padang Bay yang dekat dengan menerima barang, keluar masuk barang kan itu. Bisa umpamanya di darat nggak bisa karena putus umpamanya bisa lewat laut. Iya itu kuncinya. Atau tanah hampau itu dijadikan gudang. Iya, tanah hampau atau di perbatasan. Dia malam.
Ya. So tantangannya lebih ke itu ya apa gudangnya ya, yang agak sedikit menghambat ini apa Iya. distribusi dan harus minta ke pelungkung gitu. Oke Pak, itu dari saya sudah Iya, Pak. cukup. Ini kami Pak, Oh, iya. Pak. Iya. Abid.